Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini, teman-temanku semua. Semoga sehat-sehat semua yang telah menonton video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang apa yang telah saya pelajari, dan semoga mungkin teman-teman bisa menilai atau mendapatkan value yang telah saya berikan, atau ada mendapatkan suatu knowledge yang telah saya pelajari. Jadi betapa sangat waktu kita itu terbuang-buang seandainya kita hanya belajar saja, setelah itu kita hanya untuk diri kita sendiri, itu percuma banget. Ya bukan berarti percuma, maksudnya kalau seandainya kita dibagikan kepada publik dan kita itu yakin bahwa apa yang telah kita pelajari itu benar, apa salahnya seandainya orang lain mengambil suatu pelajaran yang telah kita sampaikan, kan menjadi bermanfaat. Jadi apa yang telah kita pelajari itu tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk orang lain. Jadi memang kan seperti itu kan, puncak tertinggi seorang adalah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, seperti itu kan. Bukan hanya tentang ilmu atau tentang kebaikan atau pemikiran, atau seandainya dia menolong sesuatu, atau dalam kondisi tolong menolong dalam melakukan suatu problem solving atau pemecahan masalah atau apalah seandainya yang ada di lingkungan teman-teman semua. Jadi kan iman-iman banget gitu loh. Sangat disayangkan seandainya kita pelajari, seandainya saya yang suka membaca, yang pada akhirnya bacaan itu sendiri hanya saya sendiri yang tahu, dan hanya saya sendiri yang ya hanya memusingkan otak sendiri gitu loh. Bukan berarti apa yang saya sampaikan itu memusingkan teman-teman, bukan maksudnya saya membaca buku nih, saya membaca buku, setelah itu saya mencatat atau saya menggarisi nilai-nilai yang ada di buku itu. Lalu ketika nilai yang ada di buku itu tidak saya sampaikan, kan percuma. Jadi buku itu hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk mengupgrade skill kita atau pengetahuan kita. Akan tetapi alangkah lebih baiknya seandainya pengetahuan itu disampaikan kepada seorang. Seandainya teman-teman tidak ada orang untuk diskusi, ya sekarang ada media yang luar biasa, yaitu kita bisa menyampaikan nilai itu, knowledge yang kita punya, atau suatu nilai yang telah kita ambil dari apapun yang telah kita pelajari, kita sampaikan ke video seperti ini. Nah, ini yang sangat luar biasa. Seandainya kita bisa mencatat dengan menulis, kita juga bisa mencatatnya atau mendokumentasikannya dengan video seperti ini. Istilahnya banyak hal, seperti pada video yang sebelumnya. Apabila teman-teman belum nonton, silahkan tonton di pojok sini. Oke, mungkin kesempatan pada kali ini saya akan menyampaikan beberapa faktor seseorang akan terbentuk. Jadi ada di sini saya akan menyampaikan 5 faktor manusia itu terbentuk dari mana saja, atau faktor psikologi manusia terbentuk itu dari mana saja. Yang pertama yaitu kebiasaan orang itu melakukan sesuatu atau habits. Yang kedua, lingkungan di mana manusia itu tumbuh atau hidup. Dan yang ketiga itu pendidikan yang ia tempuh. Yang keempat, ada keyakinan yang dijadikan sebagai tolak ukur antara dia memutuskan benar atau salah. Dan yang kelima, ada tujuan hidup atau kita memiliki visi dan misi. Nah, kita bahas yang pertama. Kadang yang disalahpahami seorang itu kebiasaan. Nah, maksud dari kebiasaan atau habit itu adalah habit yang positif ya, bukan habit yang negatif. Dalam artian seandainya kita bekerja itu termasuk membuat suatu kebiasaan dengan rentang waktu yang sangat panjang. Dengan begitu, habit terbentuk itu nanti pada akhirnya akan membentuk karakter seorang. Dia seorangnya akan bekerja keras atau suka bekerja dengan kurun waktu yang telah ditentukan, atau pada zaman sekarang itu adalah ada kerja kontrak seperti itu. Seandainya dia kontrak 8 bulan atau 1 tahun atau lebih daripada itu. Habit itu terbentuk bukan hanya menjadi sebuah perilaku diri, tapi bisa menjadi sebuah karakter atau identitas. Dalam artian di sini adalah ketika orang itu melakukan atau membaca buku, atau dia itu suka mengambil suatu pelajaran dari apa yang telah ia lihat, dia bisa menjadi pribadi yang santun atau pribadi yang memiliki karakter, bahwa ketika setiap ada keadaan yang tegang dia tenang, keadaan yang sulit dia berpikir untuk mencari solusi, bukan fokus pada masalah. Nah, di sini dia akan menyerap sesuatu itu. Nah, di mana sesuatu yang telah ia biasakan untuk menjadi asumsi setiap hari
itu menjadi hal yang akan merubah dirinya. Yang tadinya seandainya belum tahu, dia menjadi lebih tahu. Seandainya dia memiliki kebiasaan yang buruk, menjadi lebih baik. Seandainya dia dulu pernah dianggap bodoh, sekarang menjadi lebih smart atau menjadi lebih pintar, seperti itu. Nah, disinilah habit terbentuk. Jadi sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya, atau kalian bisa klik di pojok sini. Jadi 1% lebih baik setiap hari atau 1% lebih buruk setiap hari, itu dengan kurun waktu 365 hari atau dalam 1 tahun, seorang itu akan membentuk bagaimana sifat itu akan berubah, atau kebiasaan dia berubah akan menjadi karakter dia seperti apa. Nah, disitulah seseorang akan dapat dinilai. Mungkin teman-teman pernah mendengar 10.000 jam terbang. Ketika kita melakukan sesuatu, sama halnya kita akan membentuk diri kita seperti apa yang telah kita lakukan. Mungkin seandainya kita memiliki waktu dalam artian 8 jam kita belajar, mungkin dengan 5 tahun kita belajar suatu hal itu, kita akan menjadi ahli pada bidang yang telah kita tekuni pada waktu itu. Nah, disitulah manusia akan tumbuh menjadi apa yang telah ia lakukan, apa yang telah ia konsumsi setiap harinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu lingkungan di mana ia tumbuh. Nah, ini juga sangat penting, juga sangat, seandainya tadi yang pertama kita memiliki suatu kebiasaan yang baik, ketika dia berada di lingkungan yang tidak memiliki support system, percuma. Dia seandainya membaca buku, setelah dia membaca tidak ada wadah untuk bagaimana ia mengutarakan idenya, bagaimana dia mengutarakan inovasinya, atau tidak memiliki support system yang ketika dia melakukan sesuatu ada yang mendorong dia. Nah, drive-nya itu ada yang mendorong untuk melakukan terus-menerus dan setuju akan hal yang telah dilakukan orang itu. Seandainya ada satu orang yang memiliki kebiasaan membaca buku, sedangkan lingkungan dia tidak ada orang yang sama sekali membaca buku, dia akan sulit di dalam lingkungan itu, atau di dalam keluarga sekalipun. Dia tumbuh di lingkungan keluarga yang malas, atau dalam artian malas di sini malas belajar atau mengupgrade skill atau pengetahuan dia hanya bekerja untuk bertahan hidup, bukan untuk membaca, bukan untuk belajar suatu hal baru. Nah, ini orang pembaca satu ini akan sulit untuk mengutarakan idenya, untuk berdiskusi apa yang telah dia sudah pelajari. Lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali tentang psikologis seorang, atau seorang itu atau manusia itu akan tumbuh. Entah dari lingkungan yang terkecil, yaitu di lingkungan keluarganya, di lingkungan keluarga besarnya, di lingkungan masyarakatnya, atau di lingkungan temannya. Apalagi ketika mendapati suatu lingkungan yang toksik, atau di situ tidak memiliki hal atau wadah yang dimana dia itu harus improve, atau dia harus improve mengeluarkan skill yang ia miliki, mengeluarkan ide, atau dia harus melakukan suatu hal yang kreatif, tapi tidak ada yang bisa menjadi partner. Nah, dia sulit itu untuk berkembang dengan lingkungan seperti itu, yang pada nantinya akan menjadi suatu hal yang sangat percuma. Ya mungkin bukan suatu hal yang percuma ketika seorang melihatnya, akan tetapi melakukan percuma, berjuang dengan mati-matian, tapi tidak ada wadah atau tidak memiliki support system, atau dia tidak memiliki lingkungan yang baik untuk apa yang sudah ia pelajari. Nah, begitulah lingkungan yang sangat berperan, sangat penting pada saat ini, di mana manusia itu akan tumbuh. Selanjutnya berada di nomor 3, yaitu pendidikan yang ditempuh. Tentu seorang akan berbeda, tentu seorang akan memiliki value sesuai dengan dia hanya sekolah bertingkat SD saja, atau dia hanya sekolah sampai lulus SMP belaka, atau hanya dia sekolah sampai SMA saja, atau dia sampai lulus kuliah S1 atau bahkan sampai doktor. Orang itu akan berbeda sekali ketika dia mengambil sesuatu atau memutuskan suatu hal. Nah, disitulah seorang akan terbentuk. Tetapi logikanya jangan dibalik ya. Jadi ketika seorang itu sekolah hanya lulusan SMP saja, bukan berarti orang itu tidak memiliki value yang lebih besar daripada seorang yang kuliah sampai S1 seandainya. Belum tentu juga kan bisa juga seandainya dia lulus S1, ada seorang lulus yang S1, tetapi dia ketika lulus S1, ketika dia belajar pada perkuliahannya, dia tidak belajar, dia hanya main-main. Pas ketika dia saat mengerjakan skripsi, hanya sekedar formalitas, hanya sekedar untuk lulus, bukan untuk ingin mengetahui ilmu yang telah ia pelajari. Orang yang lulus SD atau SMP saja, dia memiliki bagaimana saya mengetahui, sedangkan seandainya dia tidak memiliki
uang untuk membiayai dirinya dalam artian untuk mengupgrade pengetahuan sampai ke bangku perkuliahan, tapi dia belajar apa yang telah ada di lingkungannya. Seandainya ada perpustakaan di daerah, ada buku-buku yang telah bisa dia beli dengan harga yang murah, seperti itu. Dengan begitulah seorang akan tumbuh, seorang akan bernilai tergantung dia itu belajar, bukan tergantung pendidikan orang itu ditempuh. Tetapi juga sangat penting sekali pendidikan seorang itu juga akan mengaruhi seorang itu akan tumbuh, di mana seorang itu ketika belajar satu hal, dan ini orang-orang yang benar belajar ya, bukan berarti hanya sekedar menempuh lulus yang penting dapat ijazah, bukan. Ketika orang itu sama-sama seandainya lulusan SD ini belajar dan sama-sama sampai lulusan S1 ini juga belajar, tentu nilai atau value yang ada di diri seorang itu berbeda. Orang yang hanya belajar di tingkat SD, dia hanya belajar sesuai seadanya saja, sesuai dengan apa yang telah ia temukan. Dia hanya memiliki pikiran ya di tempat itu saja, sedangkan dia tidak memiliki link di mana dia harus belajar ini, di mana dia harus belajar itu, dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan halnya seorang yang belajar sampai kuliah, dalam artian yang benar-benar belajar. Dia mungkin banyak link, banyak pikiran, sehingga membuat dia itu open-minded. Pikirnya dia terbuka. Seandainya ingin belajar filsafat, ingin belajar saintifik, atau belajar perkembangan teknologi, atau tentang belajar kesusastraan, atau belajar banyak hal yang ia belum ketahui. Nah, disitulah dia akan membuka peluang yang lebih besar daripada seorang yang belajar hanya tingkat SD belaka. Itulah seorang akan tumbuh dengan pendidikan yang ia tempuh. Nah, sedangkan yang keempat ada keyakinan di mana seorang itu menentukan benar dan salah. Mungkin jadi artikan di sini seperti agama. Seseorang memiliki suatu keyakinan di mana dia harus melakukan sesuatu, di mana dia harus stop untuk berhenti melakukan sesuatu. Disinilah keyakinan itu akan tumbuh. Disinilah keyakinan itu akan dipegang. Karena ada suatu quotes, kebahagiaan itu hanya untuk orang yang berani. Disinilah kebahagiaan seorang itu akan diperoleh, sehingga orang itu akan menjadikan suatu karakter yang akan merubah psikologinya, yang akan merubah dirinya untuk menjadi lebih baik lagi, karena suatu keyakinan di mana dia menentukan benar dan salah. Nah, disitulah tempat orang itu akan tumbuh, entah itu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, atau dan lain sebagainya, atau dengan ajaran tertentu, atau dengan ideologi tertentu. Nah, disitulah manusia akan tumbuh menjadi pribadinya. Nah, yang terakhir ada tujuan hidup atau visi misi. Tentu berbeda sekali ketika seorang itu ditanya, kamu memiliki tujuan hidupmu apa? Dengan orang lain yang dia tidak memiliki tujuan hidup sama sekali. Tadinya ada orang ditanya, tujuan hidupmu apa? Ya, semua orang itu pasti akan mati, kan seperti itu kan. Enggak, itu bukan tujuan hidup. Sesuatu yang absolut dan tidak bisa diganggu gugat, itu bukan suatu tujuan. Itu sudah menjadi suratan Tuhan, sudah menjadi suatu hal yang tidak bisa diubah. Itu bukan tujuan lagi. Orang yang memiliki tujuan pasti tentu akan menjawab berbeda dong. Kamu tujuanmu hidup apa? Saya ingin membahagiakan orang tua dengan bekerja keras, dengan belajar yang giat, nah seperti itulah orang itu akan memiliki visi dan misi dalam hidupnya. Berbeda sekali dengan orang yang tadi ketika dia ditanya apa tujuan hidupmu, lalu menjawab ngasal, dan jawab ngasalnya yaitu mati. Jadi percuma seandainya kita berbicara dengan orang yang seperti itu, akan menjawabnya itu dengan opini, bukan dengan dasar-dasar. Kalau di Islam dengan dasar Al-Quran atau hadis atau ilmu-ilmu yang telah ulama-ulama besar berikan, seperti itu. Atau di Kristen ada diambil dari Saripati Alkitabnya, atau para pasturnya, atau di Hindu Buddha diambil dari para leluhurnya, kan seperti itu. Tapi sedangkan ketika orang tidak memiliki visi misi dan hanya menjawab visi misi atau misi atau tujuan hidupnya adalah mati ini, dia akan memiliki karakter yang dimana orang itu sulit untuk diajak grow up atau diajak maju, berpikir yang lurus, berpikir yang visioner, memiliki suatu karakter atau suatu tujuan tertentu, sehingga tujuan itu adalah menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk orang itu tumbuh. Nah, disinilah orang itu akan terbentuk. Jadi 5 hal tadi, dari mulai habit, lingkungan dia tumbuh, pendidikan yang ia tempuh, keyakinan yang ia miliki, visi yang dia punya, nah itu akan memengaruhi seorang
akan tumbuh. Nah, disinilah faktor psikologi manusia akan terbentuk, menjadi karakter seperti apa, menjadi pribadi yang bagaimana, menjadi sikap yang seperti apa, atau dia memiliki suatu tindakan yang bagaimana. Nah, disinilah tolak ukur seseorang akan diambil 5 hal tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Mungkin begitu saja video pada kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil tadi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila tidak bermanfaat, semoga bermanfaat untuk saya sendiri. Ya, semoga juga bermanfaat untuk orang yang mau mendengarkan. Terima kasih. Jangan lupa share agar apa yang telah teman-teman pelajari pada kesempatan kali ini bisa juga dipelajari oleh orang lain juga. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Akhirul sono. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.